kalau pengen hidup bahagia itu adalah berbanyaklah untuk membahagiakan banyak orang. Yang paling penting siapa? Tentu adalah istri dulu, istri, anak, karena ini nanti akan menyebar kemana-mana, ke orang tua, ke mertua, istri nanti ke anak. Jadi kalau bikin anak yang soleh, yang pinter, itu ibunya harus bahagia dulu. Jadi kuncinya awal adalah bagaimana Anwar berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan istri. Nanti kalau istri bahagia, rezeki mengalir deras tanpa batas. Udah maaf ya kalau udah salah ngomong ya. Nggak ada orang yang nggak pernah salah, itu nggak ada warung. Jadi kamu harus menempatkan siapapun di dunia itu sesuai dengan tempatnya. Hakikatnya seperti itu. Anda cipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu melindungi jantung, melindungi tubuh. Ya hakikatnya sebenarnya perempuan itu melindungi kita dari zina, dari wanita yang bukan muslim kita. Maka yang paling penting mengingatkan dalam sholat. Udah sholat apa belum? Gitu. Karena yang paling mencintaimu adalah yang mengingatkan dalam sholat. Karena kita hidup bersama ini kan tujuannya bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Ini anaknya Iya. sama istri. Ya punten Bang. Kalau ganggu kesini Enggak, malah seneng saya kalau ada tamu itu senang. Karena kita sendiri pun juga gitu. Kita juga ini di dunia ini tamu, bukan pemilik. Kita nanti bakal pulang di hadapan Allah. Tapi yang sekarang ini kita jalani harus kita tenani. Termasuk anak, istri itu takdir kita. Tidak bisa kita bandingkan antara orang tua, mertua ataupun istri kita, itu sama. Tidak boleh membandingkan istri dengan orang tua. Karena dengan memuliakan istri, nanti berarti kita juga memuliakan orang tua. Bahkan setahu saya, ketika ada seorang suami yang bisa memuliakan ibunya, itu yang hebat adalah istrinya. Kalau seorang anak laki-laki kok bisa terus berbakti ke ibunya, itu yang hebat adalah suami. Iya Bang, ini sebelumnya kemarin tuh Kang Adam nitip salam. Waalaikumsalam. Tuh sama ini Bang. Kemarin tuh amanah dari mama minta tolong iniin, katanya apa? Tanyain, soalnya mama tiap hari tuh sebelum subuh tuh kepalanya suka sakit apa? Kepalanya tuh Migrain. gini mana mama? Ini potongnya. Iya, sakit itu datangnya dari Allah. Iya. Minta sembuhkan sama Allah. Diajarkan meditasi Kang Anwar. Jadi gerak tubuh kita ini juga harus siap dengan batin kita. Contoh, kadang orang bangun tidur langsung bangun, mau tidur langsung tidur. Belum tentu tubuhmu sudah siap dengan pikiranmu. Maka sebelum kamu tidur, sebelum kamu makan, sebelum kamu bangun, coba untuk tenang dulu. Diposisikan dulu antara dohiron wal batinan. Ya, saya kalau bangun tidur
Duduk dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tertata, siap. Jangan tidur lagi. Maksudnya terus bangun dulu. Mau tidur gitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah minimal ya 7 kali, 3 kali. Alikas, Falak, Anas. Itu terus, ya Allah, saya mohon ampun dari dosa yang saya lakukan dari pagi sampai malam ini. Mohon maaf untuk orang-orang yang mungkin tersakiti dari perkataan saya, perbuatan saya, dan saya memaafkan semua orang yang menyakiti saya. Baru bismillahirrahmanirrahim terus tidur. Kalau itu dipraktekkan, biasanya yang gampang pusing di bagian kepala, badan nggak enak, itu nanti sedikit-sedikit bisa tertata biasanya gitu. Cara mengolah tubuh kita begitu. Ini Pak, ini beliau Imam Anas. Maaf, Pak. Iya. Jangan mudah marah. Iya, itu. Jangan mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu menandakan belum matang dari segi emosional, kedewasaan, pengertian, dan juga tanggung jawab. Dia mudah tersinggung. Muka merah, mata yang merah itu menandakan ketidaksinkronan antara dohiron wal batinan. Antara hati dan pikiran itu enggak apa namanya, kalau orang gaul itu bilang enggak nyambung, itu apa namanya? Nggak balance. Iya, enggak balance. Enggak balance. Kalau hati sama pikiran enggak balance, enggak enak. Enggak enak. Ya, kita punya istri juga kalau enggak balance enggak enak, apalagi diri kita sendiri. Diri kita ini juga jodoh-jodohan ini. Mata, telinga, hidung sama kaki ini satu ini. Satu jodoh. Maksudnya sendiri nanti gak jalan. Ya sama ini Pak, syukuran doanya kemarin. Besok siangnya langsung kejual Pak, iPad. Padahal itu seminggu itu tuh kayak susah banget. Itu iPad langsung besoknya tuh kejual, alhamdulillah. Makanya alhamdulillah kan bisa kesini. Silaturahim itu juga dadakan itu. Pengen aja gitu gerakan hati, pengen kesini. Semua karena Allah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berterima kasih ke istri. Bagaimana kita itu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Orang suka ndak suka, senang nggak senang, pasti ada lah. Namanya manusia. Kadang-kadang kita itu nggak cocok, tiba-tiba nggak mood, itu ada. Hal semacam itu ada. Jadi nggak selamanya kamu suka itu suka terus itu, nggak asik nanti. Tapi kita harus bisa mengontrol itu, harus bisa menjaga itu. Kuncinya kalau pengen hidup bahagia itu adalah perbanyaklah untuk membahagiakan banyak orang. Yang paling penting siapa? Tentu adalah istri dulu, istri, anak. Karena ini nanti akan menyebar kemana-mana, ke orang tua, ke mertua, istri nanti ke anak. Jadi kalau pengen anak yang soleh, yang pinter, itu ibunya harus bahagia dulu. Jadi kuncinya awal adalah bagaimana Anwar berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan istri. Nanti kalau istri bahagia, rezeki mengalir deras tanpa batas. Minta maaf ya kalau ada salahnya ya. Saya gimana buat berbangun tidur? Alhamdulillah. Nggak ada orang yang nggak pernah salah, itu nggak ada warung. Jadi kamu harus menempatkan siapapun di dunia itu sesuai dengan tempatnya. Contoh, ibu mertua adalah manusia, istri adalah manusia. Di manusia itu tidak pernah luput dari salah dan dosa.
Sama, kita pun juga punya salah. Jadi kalau kita pengen masalah kita cepat selesai, sering-sering memaafkan orang. Kalau kita pengen kesalahan kita diampuni oleh Allah, sering-sering memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada diri kita. Apalagi sama istri, wah, sering-sering kita ini sering bertemu, sering ada masalah di situ. Maka dimaafkan. Kuncinya tahu bahwa dia itu manusia, begitu. Dijaga sholatnya. Karena orang yang paling mencintaimu adalah yang mengingatkanmu tentang sholat. Semakin kita taat itu nanti semakin mempermudah hidup kita. Istri kalau suami sedang lupa diingatkan. Karena istri itu pelindung untuk suami. Hakikatnya seperti itu. Karena cipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu melindungi jantung, melindungi tubuh. Wah, sebenarnya tulang yang paling kuat, sangat kuat. Ya hakikatnya sebenarnya perempuan itu melindungi kita dari zina, dari wanita yang bukan muhrim kita. Maka yang paling penting mengingatkan dalam sholat. Udah sholat apa belum gitu. Orang yang paling mencintaimu adalah yang mengingatkan tentang sholat. Karena kita hidup bersama ini kan tujuannya bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Nggak ada seberapanya di dunia ini sementara 1000 tahun perbandingannya. Untuk yang pertama yaitu supaya rezeki lancar itu rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang harmonis itu dimulai dari menjaga sholat. Nah, ketika seorang suami menjaga sholat, maka dia akan terjaga syahwatnya. Gitu. Kalau wanita, rasa malunya. Ketika wanita itu menutup auratnya, maka sama dengan menjaga dari zina. Laki-laki ketika dia menjaga sholatnya berarti dia menjaga rumah tangganya, menjaga syahwatnya. Seorang yang tidak mampu menahan syahwatnya itu kenapa? Karena lalai dalam sholatnya. Alhamdulillah. Dari Bogor ya? Ya istri Bogor. Bogor. Kemarin dari sini, dari mana ini? Anwar berangkat dari Jakarta, dari kontrakan, mulainya dari Pasar Rebo, Pak. Nah, biasanya kalau waktu pas ke sini pertama itu dari Bogor, pas istri lagi di Bogor. Nah, sekarang pengen pengen ngajak istri kalau minta barokahnya dari Abah buat ya Anwar istri sama. Yang penting itu. Istri bagusnya dikir Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Istri itu bagus. Bahkan ya Latif ya. Tiap sholat 133. Nah, awal dibaca malahnya Inna fatahna laka fatham mubina ya ghafira. Udah dihafalkan? Nah, fatahnya belum apa. Cuman kemarin tuh ya qayyum bi rahmatika sagis. Nah, itu nggak sempet 1000, Wah. Mimpi Abah datang. Cuman senyum aja habis itu kebangun mimpi ternyata. Diamalkan Inna fatahna. Gitu. Buat jualan. Yang itu yang berapa kali, Pak? Inna fatahna itu setiap mau berangkat bekerja atau pagi setelah sholat duha itu dibaca 14 kali. Kalau bisa tahan nafas sekali itu tidak apa-apa. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama dan selanjutnya. Jualannya gimana? Secara gimana? Saya itu belum ngeh loh. Iya. Nah, untuk asuransian udah enggak, Bang. Kemarin itu udah ngeluarin ya, insya Allah dapat petunjuk karena memang basic Anwar tuh bukan di
kayak marketing gitu, tapi ke fashion, ke jual-jual baju gitu. Nah kalau selama ini kan Anwar ngejalanin bisnis ini complimentary gift, just tip gitu, jasa titip. Kan di handphone Anwar tuh alhamdulillah selama kerja itu banyak kayak pejabat, artis. Jadi memang mereka itu marketnya itu di situ Pak. Jadi kemarin sempat Anwar tawarin asuransi itu, mereka kebanyakan udah pada ada yang punya, dan begitu pun juga Anwar buat bergerak itu kayak susah buat belajarnya itu Pak. Makanya akhirnya adalah fokus di just tip, sama alhamdulillah gini Pak, Anwar mau ngelanjutin daster. Kan Anwar belanja di Tanah Abang. Nah rencana itu mau live di TikTok buat online gitu. Nah gini sama sebelumnya kemarin tuh kan Anwar udah ngajuin buat umroh itu ya Pak. Nah sama bundanya itu sama istrinya Pak Haji itu udah mau dibikin paspor ya. Iya. Paspor. Nah pas terakhir itu pas mau survei nggak bisa di situ kendalanya itu, karena Anwar kan ngontrak. Jadi yang survei itu harus yang udah punya rumah, yang pembiayaan itu tuh. Nah Anwar kan belum ada, itu susah, nggak bisa katanya kalau kontrakan gitu. Tapi kata bunda itu jangan putus asa, karena kalau emang Allah udah manggil nggak ada yang nggak mungkin, masih panjang waktu. Nah akhirnya Anwar ngajuin rumah di Depok ini tuh, udah tinggal mau disurvei aja di Depok gitu. Jadi lebih mau fokus ke daster sih. Memang dari zaman sekolah juga Anwar sambil jualan gitu, punya tetangga jual-jual baju, orang lain makan pada istirahat, Anwar menjualan. Ini lebih ke passion, memang jual-jual barang gitu. Ya apapun pekerjaannya yang penting senang ya sukses. Amin. Yang penting kita senang dalam bekerja itu. Jadi kita senangi dulu pekerjaan yang kita lakukan itu, karena kalau kita senang nggak akan capek. Di pekerjaan itu yang penting kita tresnani dulu, kita cintai, kita senangi dulu pekerjaan itu. Kalau umroh itu kan sebenarnya tidak wajib, sunnah. Saya gagal sudah 1 kali, dulu sudah pernah mau berangkat kurang 1 minggu, gak salah 2 minggu lah, gak jadi. Gak masalah. Jadi kita itu hanya ikhtiar saja, tapi yakin kalau ada keinginan situ ada jalan. Tidak saat ini bisa nanti. Saya pun insya Allah ya nggak hanya sekali ini, nanti masih umroh lagi. Amin. Masih ada umroh lagi nanti. Nggak apa-apa. Santai aja. Sama mau nanya ini Pak, yang paling susah itu Anwar tuh pengen coba belajar istiqomah malam tirakat malam itu. Emang tapi beberapa sih alhamdulillah bisa, dari waktu kayak bangun ya siang, tidur kan dari pagi sampai subuh tuh nggak tidur sempet. Cuman kayak pengen ngejalanin buat dari amalin tuh agak susah, ngantuknya itu. Iya, itu kan tidak wajib. Istiqomah itu tidak harus selalu dilakukan, tidak. Contoh ketika istiqomah sholawat semalam 1000 kali, terus anak rebel kita tetap baca sholawat, malah dosa. Ada riwayat seorang raja, beliau itu sangat senang sholawat, sampai suatu ketika itu ada malaikat yang datang, kamu baca sholawat tapi tugasmu itu kacau, gak balance lah gitu. Akhirnya dikasih 1 sholawat yang ketika membaca itu sama dengan
beliau satu malam duduk baca sholawat itu. Salah satunya ya sholawat muridat itu. Jadi gini Kang Anwar, yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah hati kita yang selalu ingat kepada Allah. Jadi ketika kita ada keinginan terus kita berusaha terus melakukan, itu sudah istiqomah. Masalah bisa melakukannya atau tidak itu kita pasrahkan sama Allah. Contoh, kita mau sholat malam, istri sakit, ya lebih baik jaga istri. Anak rewel, lebih baik gendong anak. Jadi butuh ilmu, bukan nafsu. Jangan nafsu tapi ilmu. Ya udah, dinikmati aja. Dinikmati aja. Nggak apa-apa. Sama itu kalau misalkan nggak sempet malam kayak Yahya Koyum sama amalan lain, kalau misalkan siangnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Habis subuh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Habis subuh itu nggak masalah. Jualannya berarti tidak, mohon maaf, tidak ada toko itu, tidak ada. Enggak, di online. Nah, kalau daster di rumah, makanya mengambil rumah yang butuh buat studio gitu Pak, buat live TikTok. Oh gitu, iya. Benar. Nah kalau yang tas-tas branded itu kan ada kantornya, tapi ada yang ngurusnya. Jadi Anwar sebagai pelantara aja, jasa aja. Jadi kan kalau saya berpikir itu ada usaha itu untuk harian, ada untuk bulanan, ada untuk tahunan. Mungkin kalau di zaman sekarang itu, kalau kita jualan itu ada media untuk menawarkan, contoh TikTok, ada tempat untuk menyediakan, contoh ruko atau toko, dan juga ada untuk yang biasanya kayak lewat WA, face to face, atau menawarkan secara langsung. Jadi usaha itu kalau bisa, ya apa yang bisa kita lakukan, double itu. Udah, ada apa-apa. Siap. Ya doa. Syukuran. Yang penting semangat. Sama mungkin ada amalan khusus nggak Pak buat anak menurut Anda gitu? Ya ini patah. Lebih mendekat kepada Allah saja. Lebih mendekat kepada Allah. Sama ini Pak, maaf ini sedikit saja. Oh iya, buat anak-anak apa tadi ya? Sama buat dari yang ini sehat. Nggak banyak. Barakallah. Terima kasih. Ya nggak bawa apa-apa juga. Udah sampai sini, alhamdulillah. Itu Pak, aku tuh kemarin tuh sekalian pesan tiket pulangnya itu Minggu ya Pak, nggak apa-apa ya di sini. Nggak apa-apa. Jam 11. Soalnya takut kayak waktu itu kalau pesen di sini nggak bisa lagi kepenuhan. Lihat apa? Pesawat apa namanya? Bis ini Gunung Harta. Nggih. Kalian pengen ketemu sama Kang Rahman, katanya Sabtu beliau di sininya ya. Kang siapa? Kang Rahman. Sabtu. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi selama masih beberapa hari ini nih jualannya lewat WA. Ya. Kalau ini mah, kalau yang just tip memang masih sambil kerja waktu yang sebelumnya juga sambil dijalanin. Just tip apa sih? Jasa titip. Misalkan harga tasnya itu misalkan 5 juta, nah dikasih. Jadi Anwar dapat dari yang tips customernya. Gitu. Customer barang bayar
harga barangnya aja. Jadi kantornya ngasih lebihnya itu. Hanya sekarang dikasih not seikhlasnya, jadi berapapun aja customer nggak dipatok sama Anwar Bang. Dia semangat untuk anak-anak, semangat untuk membahagiakan istri. Alhamdulillah. Ayo saat dulu. Sehat, semangat. Sama itu Bah, maaf. Ada barokahnya Pak ya. Anu lihat postingannya itu yang admin 1 ya. Merah delima itu apa? kayak ketarik banget, Anu pengen banget itu. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya Pak. Amin. Insyaallah. Penting berbanyak baca surat Al-Ikhlas. Ya minimal malam 41 kali. Kalau bisa ya 100 kali. Semampunya lah diperbanyak baca surat Al-Ikhlas. Surat malamnya itu kan ya sudah Al-Ikhlas. Surat hajatnya itu sudah dilaksanakan. Surat Hajat 4 rakaat. belum kalau hajat. Itu tiap Mudah-mudahan barokahnya habis dari sini. Bismillah. surat hajat 4 rakaat itu. Ya ambilin buku 1 ini. Coba 1 yang hijau. Ada tuntunan sholat. Oke, siap syukur. Udah tahu. Metode ini bisa menanam sayuran tanpa lahan lebih. Pilih embeng yang Ya mohon bimbingannya aja Pak, kalau ada salah mohon. Enggak, semangat. Oke, siap. Semangat untuk membahagiakan istri. Ya ini didengarkan juga nasihat-nasihat istri. Biasanya banyak petunjuk lewat istri itu.